Diperlihatkan seorang pria yang bernama August Nicholson sedang sangat terpukul atas kematian anaknya. Ia menangisi peti jenazah anaknya yang bernama Daniel Nicholson yang baru saja meninggal dan akan dimakamkan. Adegan berlanjut ketika seluruh warga desa makan siang di suatu jamuan makan untuk syukuran karena mereka telah diberikan kedamaian untuk hidup di desa ini. Namun tiba-tiba terdengar suara misterius dari dalam hutan yang membuat mereka terperanjat diam saat mendengar suara menyeramkan dari dalam hutan itu. Entahlah ada apa dan misteri apa di dalam hutan itu, kita pun tidak tahu. Di sana terlihat seorang pemuda autis yang bernama Noah. Bukannya takut, si Noah malah ketawa cekikikan saat mendengar suara tersebut. Selanjutnya diperlihatkan bagaimana kehidupan yang dijalani penduduk desa ini. Kurang lebih sama saja seperti aktivitas-aktivitas pada umumnya. Hanya saja di malam hari ada seorang yang berjaga di sebuah menara. Entah apa yang dijaganya sungguh masih menjadi sebuah pertanyaan. Pagi harinya terlihat segerombolan anak-anak yang sedang mengerumuni sesuatu yang ternyata adalah bangkai anjing hutan yang sangat mengenaskan karena mati dalam keadaan organ tubuh hilang dan bulu-bulu di kulitnya dicabutin. Kepala desa yang bernama Pak Edward pun datang menghampiri dan bertanya siapa yang melakukannya. Tetapi anak-anak itu bilang tidak tahu karena bangkai ini sudah ada di sini sedari pagi. Anak-anak ini menduga jika hal itu disebabkan oleh monster yang memang dipercaya menghuni hutan di luar desa mereka. Pak Edward pun menyarankan anak-anak untuk jangan pernah sekalipun berani pergi ke dalam hutan yang berbahaya tersebut. Adegan selanjutnya memperlihatkan para tetua-tetua desa yang diisi oleh beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang berkumpul di sebuah ruangan yang sedang membahas sesuatu. Lalu datanglah seorang pria bernama Lucius yang mengungkapkan maksud hati kedatangannya untuk meminta izin kepada para tetua desa ini untuk diizinkan pergi ke kota, yang otomatis akan melalui dan melewati hutan misterius itu. Tujuan Lucius ke kota ialah untuk membeli stok obat-obatan, karena desa mereka kekurangan obat-obatan. Kekurangan obat-obat inilah yang mengakibatkan Daniel Nicholson, bocah yang terlihat meninggal di awal film tadi. Tetapi niat mulia Lucius dihiraukan oleh para tetua desa ini dan mereka hanya menatapnya dengan tatapan sinis. Adegan berlanjut di saat malamnya Lucius berada di sebuah menara pengawas. Ia datang ke sana untuk menemani temannya yang bernama Vinton untuk berjaga. Lucius menanyakan ke Vinton apakah dia tidak pernah penasaran dengan apa yang ada di dalam kota. Tetapi Vinton menjawab jika kota hanya diisi oleh orang-orang jahat. Terlihat penduduk desa ini bagaikan sudah terdoktrin jika orang-orang kota adalah orang jahat dan menakutkan. Paginya terlihat ibunya Lucius yang bernama Bu Alice memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk tetap berada di desa dan jangan sekalipun masuk ke hutan. Bu Alice menjelaskan jika manusia dan para monster telah menetapkan perjanjian bahwa mereka dilarang untuk saling melewati perbatasan masing-masing, sehingga bangkai anjing hutan yang ditemukan kemarin pagi bukanlah sebuah ancaman dan tanda bahwa monster tersebut sudah masuk ke desa. Berikutnya terlihat perempuan bernama Kitty, anak tertua dari Pak Edward yang meminta izin kepada ayahnya untuk menikah dengan Lucius. Tetapi sayang disayang, cinta Kitty bertepuk sebelah tangan, dan Lucius menolak ajakan untuk menikah dengannya. Kitty lalu nangis dan histeris di atas pangkuan adiknya yang bernama Evie, yang diketahui bahwa ternyata Evie ini perempuan tunanetra atau tidak dapat melihat. Adegan selanjutnya memperlihatkan malam hari di mana terlihat 4 orang anak-anak nakal desa yang mencoba uji nyali di depan hutan dengan berdiri untuk memancing monster itu datang. Itu dilakukan karena salah satu dari mereka tidak percaya jika benar ada monster di dalam hutan itu. Tetapi setelah mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, akhirnya mereka pun lari terbirit-birit dari sana. Pagi harinya, Evie mendatangi Noah yang terlihat sedang main dengan anak kecil. Evie memarahinya karena Noah bermain dengan cukup kasar kepada anak-anak itu. Evie yang berniat menghukumnya pun akhirnya malah main kejar-kejaran dan lomba lari dengan Noah ke tempat Lucius berada. Ternyata mereka bertiga adalah teman dekat yang sudah berteman sejak kecil. Di sana Evie bertanya kepada Lucius kenapa ia menolak ajakan kakaknya untuk menikah. Terlihat di sini Evie merasa jika Lucius memang tidak pernah suka dengan Kitty kakaknya, dan malah Evie merasa jika Lucius memiliki perasaan pada dirinya. Saat mereka sedang asik ngobrolin hal tersebut, Noah yang sibuk asik mengejar burung tiba-tiba datang kembali dan mengeluarkan buah beri yang berwarna merah dari kantongnya.
Sontak mereka pun terkejut karena warna merah sendiri merupakan warna terlarang bagi penduduk desa. Karena mereka percaya jika warna merah adalah warna kegemaran para monster hutan itu. Adegan berlanjut lagi di saat Ibu Alice, ibunya Lucius, menceritakan soal kematian yang dialami oleh ayahnya Lucius. Ayahnya mati dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai, dan Ibu Lucius bilang jika di kehidupan kota sangatlah kejam dan menyuruh Lucius untuk tidak usah lagi berupaya pergi ke kota. Lucius selalu menanyakan kenapa para tetua-tetua di desa ini termasuk ibunya memiliki sebuah peti rahasia di rumah mereka. Ibu Lucius pun menjawab jika di dalam peti itu terdapat kenangan-kenangan yang tidak ingin lagi diingatnya dan dibiarkan tersimpan di peti itu. Selanjutnya, terlihat paginya Lucius sedang berjalan di tepi pinggiran perbatasan hutan dan desa menggunakan sebuah jubah kuning. Lucius yang penasaran dengan hutan itu pun mencoba masuk beberapa meter ke dalam, dan ia menemukan pohon buah beri berwarna merah. Terlihat juga seperti ada sesuatu yang mengawasinya di balik pepohonan hutan tersebut. Hingga malam hari pun tiba. Vincent yang sedang berjaga di menara mendengar sesuatu di bawah menara tersebut. Saat ia mengecek dari mana suara itu, ia terkejut melihat monster berjubah merah melintas di sana. Vincent yang ketakutan pun membunyikan lonceng pertanda ke penduduk untuk bersembunyi karena ada monster yang masuk ke desa. Sontak para warga yang mendengar langsung panik dan berhamburan mencari tempat berlindung, dan mereka pun masuk ke dalam ruang bawah tanah di dalam rumah masing-masing. Lucius yang sedang di luar rumah pun bersembunyi di balik bangunan, dan akhirnya terlihatlah sosok monster mengerikan yang selama ini menjadi penunggu hutan misterius itu. Saat semua orang berlindung dan masuk ke basement, terlihat Ivy yang mengetahui jika Lucius masih berada di luar pun menunggunya untuk diajak masuk berlindung. Pada akhirnya Lucius pun datang ke tempat si Ivy tadi dan mereka pun berlindung di ruang basement bawah tanah rumah Ivy. Paginya, para tetua pun mengadakan pertemuan dengan warga. Di sana Lucius mengaku jika kemarin ia diam-diam masuk ke dalam hutan dan merasa bersalah jika kedatangan monster tadi malam itu karena kesalahannya yang sudah masuk ke hutan dan melanggar perjanjian melewati perbatasan. Para warga pun lalu mengadakan sebuah ritual permintaan maaf dan memberikan sebuah potongan daging babi ke dalam hutan untuk meminta maaf pada monster hutan itu. Selanjutnya terlihat jika Kitty akhirnya menikah dengan seorang pria. Di sana terlihat penduduk desa pun menikmati acara resepsi pernikahan si Kitty dan pria tersebut. Saat sedang asik menikmati pesta, mereka digegerkan dengan kabar kalau seorang anak telah melihat seekor monster kembali masuk ke desa mereka. Pak Edward selaku ketua desa pun akhirnya membubarkan acara tersebut dan menyuruh seluruh warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Di malam harinya, terlihat Lucius yang datang dan duduk di teras rumah Ivy. Ivy yang merasa kehadiran Lucius pun bangun dan menghampirinya ke teras rumah. Di sana akhirnya Ivy mengungkapkan perasaannya kepada Lucius bahwa selama ini dia memendam rasa cinta kepadanya. Tanpa disangka, Lucius juga selama ini diam-diam memendam rasa dan juga suka kepada Ivy. Di pagi harinya tersiarlah kabar ke penjuru desa bahwa Ivy dan Lucius akan segera menikah. Ivy sendiri meminta restu kepada Kitty kakaknya karena ingin menikah dengan Lucius. Karena seperti yang kita ketahui, walaupun Kitty sudah menikah dengan pria lain, tetapi si Kitty ini sangat tergila-gila dengan Lucius. Di rumahnya, Lucius kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Noah. Tanpa disangka, Noah yang seorang pria autis ini menikam Lucius menggunakan sebuah pisau tepat di perutnya. Terlihat Noah yang seseorang dengan keterbelakangan mental ini kebingungan dan sulit mengekspresikan emosinya. Bagaikan pembunuh berdarah dingin, ia malah menyucuk Lucius berulang kali, yang padahal Lucius sendiri sudah terbaring di atas lantai. Noah pun pulang ke rumahnya dan memberitahukan ke ayah ibunya jika ia telah melukai seseorang. Sontak seluruh penduduk pun panik dan mencari tahu siapa orang yang sudah dicelakakan oleh si Noah ini. Mendengar berita tersebut, Ivy segera mendatangi rumah Lucius, dan benar saja calon suaminya itu telah tergeletak bersimbah darah di lantai.
Ivy yang marah dan kesal pun memukuli Noah yang lalu dipisahkan oleh ayahnya Noah. Jelas jika hal ini dilakukan Noah karena ia cemburu mendengar kabar Lucius akan menikah dengan Ivy. Selanjutnya, Ivy meminta izin ke ayahnya untuk pergi ke kota mencari obat-obatan untuk Lucius. Karena diketahui jika Lucius belum meninggal, tetapi ia membutuhkan obat-obatan dengan segera. Pak Edward, sang kepala desa yang juga ayahnya Ivy, pun meminta izin kepada istrinya untuk membiarkan Ivy pergi ke kota. Walaupun istrinya tahu jika hal itu akan melanggar kesepakatan yang telah dibuat Pak Edward dahulu. Selanjutnya terlihat Pak Edward ingin menunjukkan sesuatu kepada Ivy, sesuatu yang berada di dalam gudang rumahnya yang nantinya akan mengungkap sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Adegan berlanjut lagi di mana Ivy sedang mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan. Ia pun diberikan petunjuk jalan oleh ayahnya untuk sampai ke kota. Ivy juga ditemani oleh 2 orang pengawal yang salah satunya adalah Vinton. Tetapi baru berjalan beberapa meter masuk ke hutan, seorang pengawalnya ketakutan dan kembali pulang ke desa. Dan tinggallah Vinton dan Ivy berdua. Mendengar banyak suara-suara aneh dari hutan, yang mengakibatkan nyalinya Vinton menciut dan ia pun meminta izin kepada Ivy untuk kembali. Vinton bilang Ivy akan aman-aman saja sendirian karena Ivy seorang tunanetra dan monster hutan itu akan iba dan kasihan kepadanya. Setelah Vinton pergi, terungkaplah fakta bahwa ternyata kisah monster hutan itu hanyalah karangan para tetua desa saja. Sosok monster yang dilihat warga menggunakan jubah merah itu hanyalah kostum yang dipakai para tetua desa ini untuk menakut-nakuti warga. Tujuan hal itu hanyalah satu, agar semua penduduk desa tidak ada yang berani masuk ke hutan dan pergi ke kota. Karena para tetua desa ini telah berjanji untuk tidak akan ke kota lagi sebab mereka masing-masing punya trauma dengan kota itu. Merekalah yang membangun desa ini dan menceritakan kisah monster yang ternyata monster itu adalah para tetua ini yang menggunakan kostum. Adegan lanjut lagi ke perjalanan Ivy melewati hutan untuk menuju ke kota. Di hutan itu tiba-tiba muncul sesosok monster berjubah merah. Ivy yang terkejut dengan kehadiran sosok monster itu pun mencari cara untuk menjebaknya. Sampai pada akhirnya ia menjebak monster itu dengan berdiri di pinggir sebuah lubang yang sangat dalam dan berhasil menjebloskan monster itu ke dalam lubang tersebut. Di sini akhirnya terungkap jika sosok monster ini ialah si Noah yang menggunakan kostum monster milik orang tuanya. Karena orang tua Noah ini adalah bagian dari tetua-tetua adat yang membangun desa dan menyebarkan isu monster palsu ke penduduk desa. Terlihat Noah yang terjatuh ke dalam lubang itu pun akhirnya mati di dalamnya. Setelah itu Ivy pun melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya ia berhasil keluar hutan dan bertemu dengan seorang penjaga hutan yang sedang berpatroli. Ia pun meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat kepada petugas itu. Tetapi setelah melihat daftar resep obatnya, petugas yang baik itu pun mengambil obat-obatan yang dimilikinya di dalam pos penjagaan. Tanpa sepengetahuan atasannya, petugas ini diam-diam mengambil obat-obatan di dalam lemari P3K. Ia juga membantu Ivy untuk masuk kembali ke dalam hutan. Setelah perjalanan panjang, Ivy pun kembali ke desa membawa obat-obatan untuk diberikan kepada Lucius. Dan film ini ditutup dengan adegan Ivy memegang tangan Lucius yang masih terbaring di kasur. Tamat. Baiklah teman-teman, film yang cukup nge-twist karena ternyata monster-monster yang selama ini diceritakan kepada penduduk desa hanyalah omong kosong belaka dan tipu daya untuk mencegah para penduduk desa keluar dari desa tersebut. Diketahui juga jika para tetua desa yang merupakan pendiri desa ini sengaja bersekongkol untuk merahasiakan hal ini dari penduduk desa, dengan tujuan agar penduduk desa tidak ada yang berani untuk pergi ke kota. Sungguh sangat dalam trauma-trauma yang dirasakan tetua desa ini terhadap kehidupan perkotaan, sehingga mereka tega mengurung warga agar tetap berada dan hidup di dalam desa ini. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.